Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif? Kembali lagi dengan saya di sini Gebri Nauduala dan kalian bisa panggil saya O. Di video saya kali ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang prosesi adat pernikahan dalam tradisi adat Suwawa atau adat masyarakat Gorontalo yang berada di Suwawa atau daerah Kabupaten Bone Bolango. Nah, Bone Bolango sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo, di mana di kabupaten ini terdapat salah satu suku tertua di masyarakat Gorontalo, yaitu suku Suwawa. Suku Suwawa merupakan suku pertama kali yang ada di Gorontalo atau yang menempati daratan Gorontalo. Nah, suku tertua ini atau Suwawa ini memiliki adat sendiri dalam prosesi adat pernikahan masyarakat di daerah Suwawa atau di Bone Bolango. Dan seluruh masyarakat yang ada di Bone Bolango menggunakan adat atau prosesi pernikahan yang berbeda-beda di masing-masing kecamatannya. Seperti di Tapa berbeda dengan yang ada di Suwawa, begitupun yang di Bone Pante dan di Kabila. Tapi untuk Tapa, Bone Pante, Kabila itu menggunakan prosesi adat masyarakat Gorontalo. Nah, bedanya untuk masyarakat Suwawa, mereka memiliki prosesi adat pernikahan yang berbeda dari masyarakat Bone Bolango yang lainnya. Namun, pada dasarnya prosesi adat pernikahan ini tetap sama di masyarakat Gorontalo. Yang membedakan hanya isi pada mahar yang diberikan atau antar harta atau pada dutu, yaitu berupa buah-buahan, di mana yang biasanya itu harus lengkap. Untuk masyarakat Suwawa harus ada tebunya, nangka, kelapa, kemudian lemon kelapa, kemudian pisang. Dan itu pisang ada berapa macam, ada pisang raja, pisang gapi, pisang tanduk, pisang susu dan sebagainya. Itu harus lengkap untuk masyarakat Suwawa. Jadi untuk masyarakat Suwawa, adat pernikahannya itu perbedaannya ada di buah yang harus dan wajib ada ketika antar harta atau dutu. Nah, untuk tahapan dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Suwawa itu dimulai dengan yang namanya Tolo Balango, di mana Tolo Balango ini untuk masyarakat Suwawa itu yang berarti meminang. Nah, meminang di sini bukan berarti seperti yang diketahui kebanyakan orang atau masyarakat yang ada di Gorontalo adalah Tolo Balango itu adalah mengantarkan harta. Tidak seperti itu. Tolo Balango untuk masyarakat Suwawa untuk pertama kali adalah di peminangan. Pada saat peminangan belum ada yang namanya mengantar harta, tetapi dari pihak keluarga atau calon mempelai keluarga pria akan datang kepada calon mempelai keluarga wanitanya untuk meminta anaknya atau meminang anak perempuannya untuk bisa menikah dengan anak laki-lakinya. Di sini harus didapatkan kesepakatan terlebih dahulu sebelum melanjut ke yang namanya antar harta atau momanato. Nah, di momanato itu baru yang namanya antar harta atau dutu. Nah, dari tahapan Tolo Balango atau Tolo Balango dan kemudian baru momanato. Ketika sudah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, baru akan dilanjutkan dengan yang namanya momanato, di mana momanato ini adalah antar harta atau dutu. Nah, pihak laki-laki akan mengantarkan sejumlah mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan di saat momanato. Setelah momanato baru akan dilanjutkan dengan yang namanya Mopotilandahu, artinya dipertemukan, dipertunangkan. Kedua belah pihak dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan dipertemukan dan akan ditunangkan.
Seperti itu, dimana pada kegiatan Mopotilan Tahu ini akan berlangsung acara adat. Yang pertama adalah hatam Quran dari mempelai wanitanya. Jadi mempelai wanitanya akan dihatam Quran, kemudian wajib menghafalkan surat Wadduha, dimana seorang mempelai perempuan harus bisa menghafal surat Wadduha. Ini sebagai salah satu persyaratan sebelum menikah dari mempelai laki-laki atau dari adat masyarakat Suwawa itu sendiri. Dan kemudian setelah yang namanya hatam Quran baru akan dilanjutkan dengan acara Ramatama keluarga, dengan dimulai dengan yang namanya tarian soronde yang akan dibawakan oleh keluarga atau pemangku adat yang datang bersama dengan calon mempelai prianya atau bersama keluarga calon mempelai pria, dan kemudian akan bergantian dari calon mempelai dari keluarga, kemudian sahabatnya, kemudian barulah calon mempelai pria akan menarikan tarian saronde. Setelah tarian saronde dibawakan oleh calon mempelai pria, barulah calon mempelai wanita akan keluar dan menarikan tarian Didi Lo Polo Palo atau Didi Lo Polo Palo akan dipersembahkan oleh calon mempelai wanita kepada keluarga beserta calon mempelai pria untuk bisa melihat seperti apa proses keuletan, kemudian kelembutan, ketangkasan dari seorang wanita ini. Karena di Didi Lo Polo Palo ini akan dinampakkan seluruh sifat asli dari si sang mempelai perempuan atau sebagai bahan pertimbangan dan penilaian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai perempuan. Sebelum saya lanjutkan di tahapan yang terakhirnya, saya ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya di masyarakat Suwawa itu tidak mengenal yang namanya pacaran. Pacaran baru akan berlangsung setelah yang namanya acara Motolo Balango, kemudian Momanato, baru di situ akan ada yang namanya seperti yang saya katakan tadi Mopotilan Tahu, di mana keduanya akan dipertunangkan. Jadi di zaman dulu di masyarakat Suwawa itu tidak mengenal yang namanya pacaran. Jadi tidak ada pacaran sesuai hukum adat masyarakat Suwawa seperti itu. Di mana istilah pun yang dipakai oleh masyarakat Gorontalo adalah adat bersendikan syarah dan syarah bersendikan Al-Quran atau Kitabullah. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap kegiatan ataupun adat yang dilaksanakan ataupun aturan yang berlaku di masyarakat semuanya berdasarkan atas aturan yang ada dalam Al-Quran atau aturan yang dimuat di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi masyarakat Suwawa atau masyarakat Gorontalo di zaman dulu tidak ada yang mengenal namanya pacaran. Barulah di zaman sekarang ini ada yang namanya pacaran. Sehingganya ketika prosesi pernikahan dilakukan, sudah banyak yang ada prosesi pernikahan itu dihilangkan. Seperti yang namanya Mopotilan Tahu ini sudah tidak digunakan lagi atau paling banyak sudah tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak, di mana keduanya atau pada dasarnya dari calon mempelai prianya dan calon mempelai wanitanya itu sudah berpacaran sedari awal, sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya Mopotilan Tahu atau saling memperkenalkan kedua keluarga, di mana di Mopotilan Tahu ini sebenarnya untuk membentuk ikatan yang kuat dari kedua keluarga sebelum kedua mempelai ini akan disatukan di acara prosesi yang sangat sakral yang namanya akaji. Jadi di prosesi yang terakhir dalam tradisi pernikahan, hukum adat pernikahan masyarakat Suwawa adalah akaji, di mana akaji ini setelah sang mempelai pria diakad untuk menikahi sang mempelai wanita, barulah keduanya akan dipertemukan dengan bukti seorang mempelai pria atau si mempelai prianya akan meletakkan ibu jarinya di dahi si mempelai wanitanya, dan itu untuk membatalkan air wudhu dari si mempelai wanita. Jadi ketika tangan si mempelai pria menyentuh dahi dari si mempelai wanita, itu bukti untuk membatalkan air wudhu dari si mempelai wanita, dimana berarti ini sebelum si mempelai wanitanya diakad dia harus mengambil air wudhu terlebih dahulu, dan air wudhu itulah yang akan dibatalkan oleh si mempelai
prianya, seperti itu. Nah, setelah selesai diakad, barulah kedua belah pihak atau dari mempelai wanita dan mempelai prianya akan disandingkan untuk diperlihatkan kepada semua keluarga dan sahabatnya bahwa mereka berdua telah resmi menikah. Nah, setelah kegiatan ini atau setelah akad dan dipersandingkan di depan orang banyak, maka berakhirlah sudah semua prosesi adat ataupun pernikahan di dalam tradisi adat masyarakat Suawa. Jadi selama ini kalau misalnya ada yang repot-repot memikirkan soal resepsi yang sebenarnya tidak ada di tradisi adat masyarakat Suawa, atau mungkin tradisi adat di masyarakat Gorontalo yang sebenarnya pun resepsi atau seperti yang kita lihat sekarang ini, pernikahan yang begitu mewah, yang begitu luar biasa, tidak pernah tertulis dalam tradisi adat masyarakat Suawa maupun masyarakat Gorontalo. Karena semua sebelum pelaksanaannya atau yang pada dasarnya tradisi adat itu selama 40 hari itu dimulai dari yang namanya Tolo Balango, Momanato, Mopotilan Dahu, kemudian baru yang namanya Akaji. Jadi hanya berakhir pada Akaji, tidak ada tambahan resepsi, tidak dimasukkan dalam prosesi adat yang dinamakan resepsi. Cuman mungkin dengan perkembangan zaman, dengan adanya segala macam keinginan dari kedua belah pihak itu menginginkan prosesi adat yang luar biasa dan menghilangkan prosesi adat yang sebenarnya, di mana Mopotilan Dahu tidak lagi diadakan, atau Mopotilan Dahu terkadang digabung dengan yang namanya resepsi atau setelah akad nikah. Padahal dalam tradisi adat atau dilihat dari susunan adat masyarakat Suawa, Mopotilan Dahu dari tarian Saronde dan tarian Tidi Lopolopalo itu dilaksanakan sebelum akad nikah digelar, di mana sebelum akad nikah ini digelar, mereka hanya akan bertemu dan kembali lagi ke rumahnya mereka masing-masing untuk memikirkan apakah ini benar-benar harus dilaksanakan atau masih membutuhkan beberapa penilaian dari kedua belah pihak. Jadi seperti itu prosesi adat di masyarakat Suawa ataupun mungkin di masyarakat Gorontalo di zaman dulu. Dan terakhir kali saya melihat pergelaran adat seperti itu dalam pernikahan itu hanya terjadi di tante saya di tahun 2000. Ya, di tahun itu saya masih melihat tante saya menikah dengan prosesi adat yang sama seperti itu. Karena di mana kakek saya yang merupakan pemangku adat Wu'u Pidodotia Suawa di waktu itu menginginkan adanya prosesi adat yang demikian, di mana harus ada yang namanya Motolo Balango, itu bukan antar harta, kemudian baru Momanato mengantarkan harta, Mopotilan Dahu di mana saya melihat pergelaran adat tarian Saronde, dan kemudian sang laki-laki harus kembali dulu ke rumahnya dan baru harus kembali lagi ke rumah setelah ada yang namanya diakad. Nah, mereka diakad setelah yang namanya prosesi Mopotilan Dahu. Nah, di sana saya bertanya-tanya mengapa di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi prosesi adat yang sedemikian dan hanya lebih memikirkan masalah resepsi dan dutu, di mana dutu dan resepsi sebenarnya bukan di mana sebenarnya resepsi bukan merupakan tradisi inti dari tradisi masyarakat Suawa, yang mungkin dutu yang dipikirkan orang-orang bukan lagi nangkanya, bukan lagi buah-buahan inti yang menjadi simbol dari Uduluo Limolo Puhalaa, melainkan mereka lebih memikirkan tentang apel, anggur, jeruk, dan buah-buah yang lebih enak, dan mereka menganggap bahwa buah-buah itu lebih sakral ketimbang yang 5 dari yang namanya tebu, nangka, pisang, dan lemon kelapa dan yang lain, pepaya dan lain sebagainya. Itu mereka lebih menganggap penting yang namanya jeruk, apel, anggur, dan lain sebagainya. Dalam tradisi adat masyarakat Suawa itu hanya pelengkap, bukan sebagai hal yang sakral yang memang harus ada di dalam adat. Karena yang namanya Uduluo Limolo Pohala yang dilihat atau yang nampak dalam prosesi adat pernikahan
adalah buah-buahan itu, tebu, nangka, pisang, dan lemon kelapa. Seperti itu. Jadi apabila dari generasi muda berikutnya yang ingin melaksanakan pernikahan, jika Anda menganggap bahwa tradisi masyarakat Gorontalo atau tradisi masyarakat Suawa dalam tradisi adat pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam, sebenarnya Anda yang tidak mempelajari budaya Anda sendiri. Karena itu saya ingin mengajak semua generasi muda yang ada sekarang dan semua masyarakat Suawa ataupun semua masyarakat Gorontalo yang masih hidup di saat ini, jaga dan tolong dikembangkan. Jangan kita ketika mau menikah hanya memikirkan tentang masalah resepsi, karena sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah sebelum resepsi itu digelar. Karena resepsi bukan tradisi kita, resepsi bukan bagian dari adat masyarakat Gorontalo. Dan hal yang paling memprihatinkan adalah, dan ini sudah disuarakan di seminar-seminar adat sebelumnya, di mana harusnya ada mua atau calon rias pengantin yang tahu betul adat tradisi masyarakat di Gorontalo atau tradisi masyarakat di Suawa. Karena dalam merias pengantin sebenarnya itu pun ada adat, ada aturannya dalam adat masyarakat Suawa. Apa yang tidak boleh dikenakan, apa yang harus ada dikenakan, atau apa yang tidak boleh dilupakan dalam pakaian adat ataupun dalam riasan yang dikenakan oleh mempelai wanita. Jadi saya berharap masyarakat ataupun dari Dinas Pariwisata atau yang lebih berkepentingan dari Dinas Kebudayaan yang masyarakat di Bonebolango khususnya atau yang ada di Gorontalo bisa lebih membuat yang namanya seminar untuk tata cara bagaimana seorang mua atau seorang calon makeover dari pengantin itu bisa membuat sang pengantinnya tetap terlihat cantik dan sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat Suawa. Mungkin ada yang berkata, "Oh, itu tidak penting, yang penting semuanya terlihat cantik dan elegan dan segalanya dan bla bla bla." Anda telah menghapuskan salah satu adat dan budaya masyarakat Suawa jika Anda bersikap seperti itu, atau Anda bersikap tidak peduli atau acuh dengan budaya kita yang ada. Ketika budaya kita atau apa yang kita miliki baru dirampas orang, diambil orang, Anda baru akan berteriak. Sama saja tidak berguna dan semua itu percuma. Jadi buat sahabat kreatif semuanya, terima kasih buat kalian semua dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak kalian inginkan atau ada sesuatu yang mengganggu telinga kalian di balik omongan saya tadi, ada musik-musik atau ada suara kendaraan dan lain sebagainya. Tolong dimaafkan karena kondisinya saya lagi berada di tempat yang tidak menunjang untuk hal itu. Dan semua video saya memang seperti itu, jadi mohon dimaafkan. Dan apabila ada salah-salah kata dari saya tentang pembahasan masalah adat atau prosesi pernikahan adat masyarakat Suawa, saya mohon maaf dan dengan tulus dari hati saya meminta maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan dalam penjelasan ini, karena sebenarnya yang lebih berhak menjelaskan hal ini adalah mereka para pemangku adat yang ada di Suawa maupun yang ada di Gorontalo. Jika ada yang kurang tolong dilengkapi atau tolong diberikan keterangannya di bawah di kolom komentar dari masyarakat Suawa dan dari masyarakat Gorontalo. Jika memang sudah demikian pun saya berharap masih ada dari sahabat-sahabat Gorontalo atau sahabat-sahabat masyarakat Suawa semuanya yang mau memberikan komentarnya tentang seperti apa prosesi pelaksanaan adat yang sebenarnya dan prosesi adat pernikahan masyarakat Suawa khususnya dan untuk masyarakat Gorontalo umumnya. Karena selama ini semua jauh berbeda, bahkan ada yang berkata bahwa prosesi pernikahan masyarakat Gorontalo itu terlalu rumit. Sebenarnya tidak. Karena yang memperumit itu hanyalah gengsi dari diri kita sendiri, bukan dari adatnya yang memang sudah sedemikian diberikan. Ingat sekali lagi, masyarakat Gorontalo atau provinsi ini memiliki satu moto, yaitu
adat bersendikan, syarah dan cara bersendikan kitabullah, yaitu Al-Quran, di mana segala bentuk adat yang ada di masyarakat Suwawa dan di masyarakat Gorontalo itu berdasarkan atas aturan, dan setiap aturan itu, aturan yang berlaku di masyarakat Gorontalo itu semua berdasarkan atas aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih untuk kalian semua sahabat kreatif yang sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Dan tolong share video ini ke semua akun sosial yang kalian punya, agar kita semua bisa menambah wawasan kita tentang masalah prosesi adat budaya yang ada di masyarakat Gorontalo dan di masyarakat seluruh masyarakat Gorontalo yang ada di Provinsi Gorontalo dan yang ada di luar Provinsi Gorontalo. Dan semoga kita tetap bisa menjaga adat budaya dari provinsi kita. Untuk semuanya, terima kasih. Jadilah bagian dari mereka yang turut membantu mengembangkan channel ini agar semua orang bisa tahu informasi-informasi terbaru, terkini, dan sebenarnya seperti apa Provinsi Gorontalo dan adat istiadat serta budayanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif. Bye.